rasane mangke Dhamma lapang kabeh. Permisi yang mulia Pandu, izinkan saya untuk menyampaikan pesan saya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mana padai labate manapam agasa data labate umadam warasa data walahi hobi setan baru seta mugati tanam. Pemberi yang menyenangkan memperoleh hal yang menyenangkan. Pemberi yang terbaik memperoleh hasil yang terbaik. Pemberi yang mulia menikmati buah kemuliaan. Yang memberi yang tertinggi mencapai tempat tertinggi. Yo adadai waradai setadai cayu nahon digayu yasawa hodi yatayatu papa jati. Ia yang memberi yang utama, mulia dan terbaik, menjadi panjang umur dan termasyur dimanapun ia berlaku. Ibu Sangga yang terhormat, Romo Ramana Pamita, para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini di Wihara Wiratama Kampung Pisang, yang mana di kesempatan malam hari ini bersama kembali di dalam rangkaian kebajikan Sanggadana di masa kabur merupakan satu hubungan umat Buddha pada Sangha. Setelah Sangha, kumpulan para biku selesai menjalankan masa wasa, para umat Buddha memberi dukungan kebutuhan selama masa kabila. Apa yang diberikan tidak baik adalah hal yang patut, adalah hal yang layak bagi para ibu, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Tentu momen kebersamaan di malam hari ini selain digunakan untuk mendukung Sangha, momen malam hari ini juga dirangkai dengan kembali kita belajar Dhamma dari Guru Agung Sang Buddha. Seperti apa yang pertemuan lalu pernah Bante sampaikan di Wihara Indraloka. Sampai ketemu ya nanti di hari Senin di Wihara Wiratama. Dan apa yang menjadi topik malam hari ini tidak lain adalah lanjutan dari waga yang sama
dari anggota Nikaya kelompok 5, yang mana yang lalu di Paramita Sutta membahas tentang, masih ingat, Sapuwisa Sutta tentang manfaat menjadi orang baik. Di Indraloka, masih ingat? Ini dipikir atau ini? Di Indraloka kita membahas yakni Itaha Sutta, Sutta tentang hal yang diharapkan, yang menyenangkan, yang dikehendaki, tetapi tidak semua orang bisa meraihnya. Dan malam hari ini di Anguttara Nikaya kelompok 5, poin ke 544 yang berjudul Manapadai Sutta. Jadi ceritanya ini 3 kali pertemuan kita ini, 3 kali pertemuan kita ini bahas Sutta. Dan hari ini 4 lembar materi. Kenapa kita perlu mengetahui tentang hal ini? Belajar Sutta atau membahas topik-topik ajaran Sang Buddha adalah upaya untuk merawat keyakinan, sehingga kita mendapat sumber yang pasti yang ada di dalam kitab suci. Tentu salah satu landasan seseorang disebut sebagai orang yang berkeyakinan. Masih ingat pertemuan di Satsada? Pitthana Sutta. Masih ingat? Lupa juga. Ada 3 landasan seseorang itu disebut sebagai orang yang berkeyakinan. Salah satu dari orang yang berkeyakinan, cirinya adalah sadama soto kamoboti. Orang yang berkeyakinan itu salah satu landasannya adalah gemar mendengarkan dhamma sejati. Selain silawatan dasar kamoboti, senang melihat orang yang punya perilaku yang baik. Ini ciri orang yang berkeyakinan. Termasuk juga wigata mala macarena cetasa. Seseorang yang berkeyakinan telah membebaskan pikirannya dari noda ketiga. Dan salah satu orang yang berkeyakinan, salah satunya adalah sadamo soto kamoboti. Orang yang berkeyakinan, salah satunya adalah gemar mendengarkan orang. Kenapa? Ini adalah sebagai sarana untuk merawat keyakinan. Kenapa setiap pertemuan ada pembahasan dhamma hampir 1 bulan? Tidak lain adalah supaya ibu bapak ibarat pohon, supaya tidak mengalami kekeringan. Kalau ibu bapak punya tanaman di pot, kemudian lama tidak pernah disiram, maka tanaman yang di pot itu akan layu. Kalau sudah layu, maka akan dicabut, ditanam dengan tanaman yang lain. Demikian pula kalau kita tidak merawat kita punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita juga bisa mengalami kondisi layu, kering. Sehingga apa? Yang berkembang bukan lagi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi dengan kita mendengarkan Dhamma, ini adalah upaya ibarat tanaman itu adalah menyiram. Akarnya sudah ada, batangnya sudah ada, tinggal merawatnya. Meskipun setelah sebulan ini sagadanya selesai, batik itu pesan, jangan lupa tanaman disiram. Jangan sampai lupa menanam tanamannya untuk disiram. Saya ingat setahun yang lalu waktu saya tinggal di LA,
selama sebulan di sana, hampir tiap malam kelas jamaah. Setelah saya pulang ke Indonesia, para umat BA Bandung, tanaman di sini sudah mulai kering. Biasanya kita pulang kerja buru-buru datang ke wihara untuk bahas suta. Tapi setelah Bante pulang, tidak ada kelas suta. Kalaupun ke wihara 2 minggu sekali, karena jaraknya jauh-jauh. Dan saya harapkan juga sama para bapak dan ibu, meskipun Sanggadana tinggal hitungan hari, masih bisa berapa? Sampai hari Minggu, Sabtu. Hitung-hitung kalau tidak salah itu 6 pertemuan lagi. Kalau tidak salah, jangan sampai selesai Sanggadana, selesai juga merawat keyakinan. Kecuali ibu bapak sudah menjadi arahat. Kalau sudah menjadi arahat, ibu bapak tidak perlu mendengarkan dhamma lagi. Kenapa? Karena ibu bapak telah tiba di pantai seberang, tidak perlu rakit. Nah, kita ini kan kondisinya masih di sini. Dan salah satu ajaran yang awal bagi rumah tangga, salah satunya disebut di sana di dalam Anupubikapa adalah tentang dana. Jadi ibu bapak, di dalam mana pada suta ini, suta tentang pemberian yang menyenangkan. Mana apa itu menyenangkan? Dai itu memberi. Jadi mana pada suta adalah suta tentang pemberian yang menyenangkan. Dan suta ini sebagai upaya untuk kita menghargai, kita meyakini apa yang kita berikan itu sesungguhnya akan kembali kepada kita yang melakukan. Dan salah satu isi dari suta ini adalah berkenaan dengan manapadai labate manapi. Seseorang yang memberi yang menyenangkan memperoleh hal yang menyenangkan. Jadi topik malam hari ini sebetulnya adalah pemberi yang menyenangkan memperoleh yang menyenangkan. Suta ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga yang bernama Uga. Karena bahasa Pali di sini disebutkan bahwasanya Ugo Gahapati, perumah tangga yang bernama Uga. Sang Buddha membabarkan khotbah ini ketika Sang Buddha berada di Mahawange, kota Garaksala yang ada di Wesali. Jadi Ugaha ini adalah perumah tangga yang tinggal di kota Wesali. Dan kota Wesali itu salah satu kota populer di zaman Sang Buddha. Salah satunya adalah riwayat tentang Ratana Sutta. Suku yang tinggal di sana adalah suku Licawi. Nah, Ugaha Gahapati ini sering mendengarkan dhamma, sering mendengarkan dhamma. Pada saat Sang Buddha datang, mengundang Sang Buddha untuk datang ke Wesali, sebelum Ugaha ini memberi, selalu cetana yang muncul adalah mana padai labate mana pandi, mana padai labate mana pandi. Jadi ketika memberi, landasannya selalu diingat, pemberi menyenangkan memperoleh hal yang menyenangkan. Jadi sebelum ia berbuat baik kepada Sang Buddha, Uga ini selalu punya keyakinan kepada Dhamma. Pemberi menyenangkan memperoleh yang menyenangkan. Sebagian umat Buddha lupa membaca surah ini, kemudian ngomong sama teman-temannya, kalau kasih makan Bante itu jangan damai-damai. Bante tidak usah dikasih asin, kan Bante itu latihan harus dikasih susah. Jadi kalau hari ini kirim makan bisa
Biar bantainya latihan hati. Masuk tiap hari kasih yang enak-enak. Tidak membaca ini. Mana bi labate, mana padai labate, mana bi pemberi menyenangkan, memperoleh menyenangkan. Tidak hanya kepada para biku ibu bapak, termasuk kepada orang tua, mertua, termasuk suami istri. Ketika menyajikan sesuatu, memberi punya cetana, memberi yang menyenangkan, memperoleh yang menyenangkan. Mana padai labate, mana pandi. Ini ingat-ingat tahun ini. Menurut psikologi, merubah mindset itu cuma cukup sekejap. Merubah kebiasaan butuh 21 hari. Merubah karma baik berkelanjutan. Jangan cuma sampai 30 hari selesai. Merubah mindset itu cuma butuh 1 hari saja. Anda dengar, pengertiannya berubah kapan? Kalau dengarnya sekarang, berubahnya kapan? Sekarang. Tapi kalau merubah kebiasaan, hari ini dengar, berubahnya kapan? Nunggu 21 hari. Itu pun mesti kontinu. Kalau mau merubah kebiasaan. Kalau mau mengubah karma baik, berkelanjutan sampai untuk usia. Jadi ketika kita berbuat baik, ini salah satu di dalam Manopadai Sutta. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Uga, dan Uga punya keyakinan pemberi yang menyenangkan, memperoleh yang menyenangkan. Nah, ini ada cerita-cerita. Ini salah satu sutta yang saya ketemukan. Biasanya kelompok 5 itu isinya 5. Ini isinya 6. Di sini ibu bapak Ugaha itu mendengar. Ketika mendengar pemberi menyenangkan, memperoleh yang menyenangkan, kemudian dia berpikir, apa yang menyenangkan yang bisa saya berikan kepada Sang Buddha? Yang pertama di sini, salah upang kama kadania. Ini adalah camilan, makanan ringan itu camilan. Camilan yang terbuat dari bunga salak. Saya tidak tahu kayak apa ya. Intinya apa? Makanan ini adalah hal yang menyenangkan. Maka ia memberi persembahan ini kepada Sang Buddha dengan hati yang menyenangkan. Jadi ketika memberi bukan hanya barangnya yang menyenangkan, tetapi juga suasana hatinya juga menyenangkan. Meskipun dikasih kopi yang baru dari Singapura, beratnya apa itu? Aduh, Saya kalau dari yang dulu kopi yang mengkilat dari buat inten itu ya. Iya, kemarin saya dapat tuh. Dari tanya bilang, ini kopinya apa? Kayak rendaman air. Karena bening sekali kopinya, bukan pekat seperti kopi yang biasa kita minum, terang. Jadi ketika memberi yang menyenangkan bukan hanya objeknya yang menyenangkan, tetapi mesti diingat kondisi pikiran kita juga menyenangkan. Jadi kalau mau kasih kopi ke suaminya, meskipun kopinya pahit, suasana hati itu mesti menyenangkan. Mesti diingat kalimat sebelum memberi. Pemberi menyenangkan akan memperoleh menyenangkan. Anda bisa buktikan. Anda akan melayani tidak dengan tekanan, tetapi dengan suasana hati yang membahagiakan. Jadi di sini kata menyenangkan bukan hanya acuannya pada materinya, tetapi pada kondisi pikiran. Ya, kalaupun roti sepotong, kebanggaan dari sepotong. Karena PhD ya, saya memperkenalkan berbeda dari musika deh. Pemberi yang menyenangkan, tapi kalau rotinya itu menyenangkan sekalipun, tapi kalau suasana hatinya tidak menyenangkan, kira-kira gimana yang menerima? Yang memberi aja tidak senang, apalagi yang menerima. Kenapa? Takut diraput. Jadi yang pertama di sini ada makanan ringan yang menyenangkan, yaitu bunga salak. Yang kedua adalah sukaramangsang sapanang. Sukaramangsang. Tahu nggak apa itu? Daging. Ya kalau di Tangerang namanya daging.
Kue babi kecap. Micin. Micin. Oh, jadi namanya berubah ya. Jadi Uga ini mempersembahkan juga syukaran kepada Sang Buddha. Bukan hanya objeknya yang menyenangkan, tetapi hati dari Uga ini juga menyenangkan. Kemudian yang ketiga, nali sayakam, nibata telakam, sayur goreng dengan minyak yang harum. Apa itu? Capek. Robek capek. Jadi ketika memberi bukan hanya objeknya. Jadi ibu bapak, jadi mesti diingat ya. Jadi kata kuncinya di sini bukan pada materinya. Meskipun materinya bagus, tetapi kualitas karma itu ditentukan oleh cetana. Apalagi cetana pasada. Pasada itu menyenangkan, gembira. Pasada. Bukan apa yang mau buat tuh. Pasada. Menggembirakan pasada. Ya. Kalau kita mendengarkan dhamma kan salah satu manfaatnya kan cita masa, cita pasadi, cita pasada. Pikiran kita juga akan gembira. Itu kan salah satu manfaat mendengarkan dhamma. Cita masa pasidati. Ya, pikiran kita akan gembira. Itu salah satunya. Jadi di sini ibu bapak ada. Terus yang keempat, salinan odano aneka supo aneka biandano. Nasi dari beras putih lengkap dengan berbagai kuah dan lauk. Tapi pikir-pikir tak cari-cari di sini kayak apa? Nasi putih. Bahkan nasi putih ada kuahnya. Jadi, ketika Anda mungkin besok pagi kirim ke BSD, akan menyenangkan. berarti ini salinan odano aneka supo aneka biandano. Nasi dari beras putih lengkap dengan berbagai kuah dan lauk. Kan nasi itu kan ada kuahnya, ada lauknya. Tergantung nasi tim apa? Tim ayam, tim jamur, tim apa tuh? Bukan tim sukses. Nasi campur ya. Nasi campur. Terus yang kelima, kasih kami wantami, yakni kain halus dari Benares, terkenal sebagai kain terbaik. Jadi memberikan persembahan jubah yang menyenangkan. Mendengar bahan yang menyenangkan itu menjadi persembahan oleh Uga kepada Sang Buddha. Dan yang keempat, keenam, malam. Palangko gunakato, canda palang agati adi kasata sahat sang, tempat tidur mewah dengan papan cendana seharga 1000 keping emas. Nah, di sini dikatakan, meskipun tahu bahwa papan cendana itu tidak layak dipakai oleh Sang Buddha, netang bagawato kapati, tetapi ia tetap mempersembahkan karena hatinya penuh keyakinan, bukan untuk kegunaan praktis, tetapi demi dana cetana. Dan Sang Buddha setiap kali menerima apa yang diberikan oleh Uga, beliau selalu anukampa upadaya demi belas kasih, yaitu untuk memberi kesempatan Uga menanam benih kebajikan. Ini slide kedua. Jadi di sini ibu bapak, Sang Buddha menerima, memberi kesempatan dengan apa? Belas kasih, anukampa upadaya. Termasuk para biku yang hadir hari ini sebenarnya juga belas kasih. Belas kasih apa? Karena kalau tidak ikut sanggadana, ibu bapak tidak punya kesempatan mendengarkan. Saya kok tidak yakin kalau ada di rumah dan berikan. Saya kok tidak yakin, kalau berdana masih yakin ya. Tiap hari umat-umat di BC saya yakin tiap hari datang pagi, siang datang. Tapi kesempatan mendengarkan dhamma biasa. Dan Anda pun yang dekat wihara sudah sama, belum tentu punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Para biku hadir selain untuk menerima dukungan Anda, para biku juga datang dengan penuh belas kasih. Dan ini juga bagian dari tugas para biku.
Sultan Sunati, Sultan Paulodapeti mendengarkan apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah didengar. Nah, Ibu Bapak, di dalam kisah ini, setelah menerima persembahan itu, Sang Buddha menyampaikan syair, mana padai labate manapang, yo ujugure sudadati candasa acandanang, saya nak manapang, nana pakharani cak pacayani. Pemberi yang menyenangkan memperoleh yang menyenangkan. Ia yang memberi dengan sukacita kepada mereka yang lurus, benar dan bermoral, memberi jubah, tempat tidur, makanan dan minuman, dan berbagai kebutuhannya. Capancak mutancak anugerah hitam ketupame arahan dewi ditwa sodu cacang sapuriso cajitwa mana padai labate manapa. Memberi dengan hati yang bebas tanpa pembekatan untuk mendorong yang pantas, mengetahui bahwa para arahat bagikan ladang subur bagi menanam jasa. Orang bajik melepaskan apa yang sulit dilepaskan. Pemberi yang menyenangkan memperoleh yang menyenangkan. Memberi dengan kegembiraan kepada ujubuta, orang yang lurus. Dengan batin bebas dari pembekatan, itulah yang menghasilkan kebahagiaan sejati. Jadi kalau Ibu Bapak memberi dengan yang menyenangkan, lagi-lagi diingat, bukan hanya objeknya, tetapi juga kondisi hatinya. Ibu Bapak di sini dan sekarang, Ibu Bapak akan merasa bahagia. Jadi kalau nanti Ibu Bapak mungkin dana obat, mungkin dana handuk, sebelum memberi ingat, mana padai labate manadi. Pemberi yang menyenangkan memperoleh menyenangkan. Pasti hati Anda saat mendengar kalimat itu pasti berbeda. Bukan hanya imam yang bangkit sudah satu saya. Setelah selesai, udah 10 besi. Dia masuk banget kok. Ini saya gosip sedikit. Tapi ketika Ibu Bapak melakukan persembahan dana, mana padai labate manafi, memberi menyenangkan, memperoleh menyenangkan, Anda akan mengawali dengan kebersamaan, mengakhiri juga dengan kebersamaan. Tidak ada hati gundah gulana. Kenapa? Karena memberi dengan hati yang menyenangkan. Nah, Ibu Bapak, kebiasaannya ugal begini, yang memberi selalu memberi dengan menyenangkan, memperoleh hal yang menyenangkan. Itu jangan selalu begitu. Dikatakan di sini, kemudian rumah tangga ini meninggal dunia dan terlahir di alam para dewa dengan tubuh ciptaan pikiran manomaya kaya. Saat itu ia muncul di hadapan Sang Buddha ketika Sang Buddha berada di Jetawana. Jadi uga yang selalu memberi dengan menyenangkan itu tutup usia dan lahir kembali di alam dewa. Dan disebutkan alamatnya di mana? Dan disebutkan di sini apakah Datu Maharaji, Kartawati, Sayama, Tusita, Nima. Dan disebutkan, hanya disebutkan di sini adalah Manomaya Kaya, memunculkan badan ciptaan dan datang di Jetawana Arama, di Wihara Anatapindika. Ia muncul di hadapan Sang Buddha dengan sinar yang menerangi seluruh Jetawana. Sang Buddha bertanya kepada dewa itu, Kacite uga yata dipayeti uga, apakah keinginanmu terwujud? Dewanya ditanya, uga, apakah keinginanmu terwujud? Dewanya menjawab, Tageme bagawa yata dipayoti, tentu saja Bante, keinginanku terwujud. Dan disinilah Sang Buddha mengulang lagi, pemberi yang menyenangkan memperoleh yang menyenangkan, pemberi yang terbaik memperoleh hasil yang terbaik.
Pemberi yang mulia menikmati buah kemuliaan. Yang memberi yang tertinggi mencapai tempat tertinggi. Ia yang memberi yang utama, mulia dan terbaik, menjadi panjang umur dan termasyhur dimanapun ia berlahir. Yata yatu papa jati, dimanapun ia berada. Jadi kalau ibu bapak punya salah satu contoh, maka disebutkan sebagai renungannya, ini juga adalah salah satu upasaka yang bisa menjadi teladan. Teladan apa? Dalam membuat kebajikan. Jadi ketika berbuat baik seperti Uga, dia memberi dengan suasana hati yang benar. Dan ini sudah terlatih. Buktinya kalau Anda tidak senang, hari ini tidak akan datang. Ya kan? Ini sudah pertemuan ke tadi kan sisa 6. Kalau 43 dikurangi 6 37, betul nggak sih? Ya, kurang lebih lah. Jadi di sini ibu bapak penting bagi kita, ya, bahwasanya apa yang diperoleh oleh Uga, apa yang diperoleh oleh Uga, lahir kembali menjadi dewa, itu bukan kebetulan. Beliau lahir di alam dewa, itu tidak lepas dari kekuatan kebajikan. Makanya apa yang ada di dalam kehidupan kita ini patut untuk dirawat dan patut untuk dijaga. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Apa yang kita kehendaki, itulah yang akan tercapai. Seperti dewa yang ditanya oleh Sang Buddha, apakah pengharapanmu terwujud? Dewanya menjawab, tentu bagaimana. Kok bisa Bante? Itulah kekuatan dari kebajikan. Mano kubang dama-dama, mano seta, mano maya. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Mana saja pasanena bahasa tiwa karo tiwa tatonan sukamawati cahaya yang anapayeni. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Apa yang diperoleh oleh rumah tangga Uga ini, itu tidak lain adalah dari yang dikehendaki. Dan ini salah satu kesaksian. Orang yang memberi dan menyenangkan, ia akan memperoleh yang menyenangkan. Inilah yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya berusaha untuk tepat waktu. Karena dimulai setengah 8 bonus 10. Sebisa mungkin renungan ini bisa Anda rawat. Tidak hanya mendukung sangga dengan hati yang menyenangkan, dimanapun Anda memberi. Lakukanlah dengan pikiran yang menyenangkan, dengan objek yang menyenangkan, dan apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Mana padai labate, mana panti. Pemberi yang menyenangkan, memperoleh yang menyenangkan. Selamat melakukan sanggadana di masa patina ini. Semoga kebajikan yang Anda kumpulkan dari waktu ke waktu menjadi kumpulan kebajikan yang menyertai, yang mengantarkan ibu bapak pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan. Semoga harapan baik yang dicita-citakan, semoga terwujud menjadi kenyataan. Sampai saat al-Quran Suwitara, semoga semua makhluk hidup berbahagia.